Kita mulai untuk pembelajaran malam ini kita lanjut apa eh, ininya ya. Kita lanjut eh, kita lanjut ke depresi sindrom atau Penceng Lundsernya tentang darah dan eh, darah dan cairan tubuhnya. Nah, ini teman-teman yang kemarin saya sudah bilang teman-teman harus apa namanya memahami nih itu apa mekanismenya bagaimana, penyebabnya bagaimana, apa kalau patologinya bagaimana, terus fisiologinya bagaimana, darah pun begitu, ya. Nah, itu yang teman-teman harus pahami gitu loh, harus pahami juga. Nah, ini kita masuk ke ini nggak usah. Nah, ini ke darah ya. Ci, apa, Ci Xue Cini Piancang ya. Nah, ini kita lihat. Nah, ini nanti kita lihat yang seperti saya bilang teman-teman karena apa kalau Ci eh, itu Ci apa itu dia adalah mekanismenya yang kita lihat nanti dia ada bagaimana ya itu yang teman-teman lihat. Kalau darah nanti dilihat udah terjadi bentukan, cairan juga udah bentukan gitu ya. Nah, itu yang teman-teman juga harus pahami. Nah, ini eh, definisinya teman-teman nggak usah inilah ya. Udah hampir sama dengan yang lalu ya. Nah, ini yang kemarin minggu lalu saya bilang kita apa di sini nanti kita macam-macam nih bentuknya darah dan ini satu lagi ya. Nah, nanti dan darah ini juga akan macam-macam kita lihatnya ya. Jadi kita macam-macam dan di sini teman-teman lihat yang kemarin saya ada ekses dan ada defisien. Nah, itu harus dipahami juga. Jadi jangan sampai salah gitu ya. Karena apa nanti kalau teman-teman salah ini masuknya ke defisien gitu kan atau ini ke ekses salah gitu. Nah, itu nanti dalam terapinya juga akan menyebabkan kesalahan gitu ya. Nah, ini yang teman-teman perhatikan ya. Dan ini teman-teman bisa lihat dan ini nanti dia ada dan darah berbarengan sakitnya. Karena apa? Karena teman-teman tahu dan darah itu satu sumber sebenarnya gitu ya. Itu satu sumber. Nah, itu yang teman-teman harus perhatikan. Makanya nanti ada darah ci stagnan darahnya beku karena stagnan menyebabkan dia beku. Terus darah dua-duanya defisien darahnya beku. Itu bisa. Jadi stagnan bisa, ci defisien juga dia bisa. Dan darah keduanya defisien. Nah, nanti itu teman-teman akan lihat. Dan di sini adalah tidak bisa menyerap darah. Ini teman-teman ingat nanti fungsi daripada apa limpa tuh. Ada kan yang apa limpa yang tidak bisa menyerap darah dia. Ya, nanti ada dan darah keduanya terlepas. Qi shui qi shui qi shui shui tuo. Jadi dan darah itu benar-benar habis gitu loh. Nah, itu bagaimana? Itu juga teman-teman lihat. Tapi biasanya kalau yang udah terakhir ini biasanya penyakitnya udah parah. Ya, udah parah yang teman-teman mungkin mungkin gitu ya, karena kita tuh nggak ada di rumah sakit, jadi kita nggak pernah tahu ya. Tapi kalau kita di rumah sakit tuh bisa dilihat tuh penyakitnya, ya biasanya dilihat. Makanya kita tuh kalau kita punya rumah sakit tuh lebih enak sebenarnya. Jadi teman-teman bisa macam-macam tuh penyakitnya bisa dilihat gitu ya. Nah, itu yang teman-teman bisa lihat. Sebenarnya di sini yang dokter sebenarnya enak sih bisa melihat nih apa nih ininya gitu ya karena di rumah sakit kan dia apa waktu koasnya gitu ya waktu internshipnya jadi bisa ngelihat macam-macam apa gejala ini di sindrom itu bisa dilihat sebenarnya gitu ya. Nah, ini kita masuk nih ya C defisien ya Cishi. Jadi ini teman-teman bisa karena C-nya defisien ya karena Yuan C-nya Cencinya nggak cukup ya penurunan fungsi C sebagai. Nah, ini yang saya bilang teman-teman harus tahu apa namanya fungsinya ya kan dia ada yang sebagai penghangat ya pendorong dulu ya dia apa mendorong darah ya kan mendorong aliran mekanismenya ya kemudian Wunsun sebagai penghangat ya. Nah, itu dia juga. Nah, dia sebagai penstabil. Penstabil itu maksudnya apa penstabil untuk
apa pendarahan itu bisa dia di situ, ya. Kemudian dia pencegahan. Nah, dia bisa mencegah penyakit. Jadi Qi itu kan namanya Chengqi ya istilahnya. Nah, itu teman-teman ingatlah gimana Chengqi itu apa sih? Gitu ya. Nah, itu dia bisa mencegah penyakit. Gitu. Nah, nanti ada Qihua. Qihua itu apa? Fungsi transportasi transformasinya dia di sana. Itu eh, apa? Menurun gitu loh. Fungsinya itu semua menurun. Maka terjadilah Qi-nya defisien. Nah, itu yang teman-teman bisa perhatikan ya. Jadi itu yang teman-teman perhatikan. Kalau ini mungkin teman-teman eh, sudah tahu nih gejalanya apa sih? Biasa ini mah. Ya, napas pendek, malas bicara, tapi apa biasanya lesu tidak bernyaga. Nah, ini banyak nih di kota besar sebenarnya yang banyak kayak di Jakarta ya. Saya bilang di Jakarta tuh banyak sebenarnya si defisien. Jadi teman-teman kalau kalau apa terapi itu ditambahkan untuk C-nya sebenarnya ya. Pusing mata berputar itu bisa, keringat spontan ini dia yang utamanya ya. Bisa beraktivitas, gejalanya semakin parah. Nah, itu yang hal-hal yang utama yang teman-teman bisa perhatikan ya, bisa perhatikan. Dan satu lagi yang teman-teman harus tahu tuh penyebabnya. Apa sih penyebabnya? Nah, itu yang teman-teman bisa lihat ini sebentar ya, sebentar. Ini nanti kalau nggak aku saya ini dia bentar ya. Mhm. Hmm. Nah, nah, ini kita lihat. Nah, ini saya kasih lihat apa namanya? Teman-teman bisa lihat nih, ya. Di sini teman-teman bisa lihat. eh Ini ya, di sini apa? Nah, di sini penyebabnya tuh banyak, teman-teman. Nah, itu yang teman-teman C defisien itu penyebabnya banyak. Ada beberapa gitu ya. Pertama, ya dia penyakit yang sudah lama atau penyakit kronis. Ya, penyakit yang sudah lama atau penyakit kronis atau yang parah dan atau dia bisa kelelahan yang berlebihan. Makanya saya bilang tadi kalau di kota Jakarta apa banyak tuh orang yang kelelahan sebenarnya, Cina defisien. Makanya bisa dilihat teman-teman tuh bisa lihat. Nah, ini penyakit yang lama atau kronis ya dan kelelahan yang berlebihan tuh menyebabkan UNC-nya terluka. Nah, ini dia UNC-nya nih, ya. Ini dikatakan nih ini UNC-nya terluka nih. Nah, dikatakan UNC-nya terluka. Jadi dia di sini penyakit yang lama, penyakit parah ya dan kelelahan yang berlebihan. Nah, itu bisa menyebabkan UNC-nya terluka.
Itu bisa menyebabkan qi defisien. Kemudian apa? Sientiennya, qi bawaannya, ya, sientiennya nggak cukup, di mana akhirnya apa juga apa makannya, ya, hautiannya, qi setelah lahirnya itu juga apa karena makan makan yang nggak benar gitu ya nggak teratur apa menyebabkan si hautiannya itu juga menjadi apa ci bawaannya ci setelah lahirnya itu juga menjadi nggak baik gitu ya nggak terpenuhi ya makanya karena di sini itu bisa menyebabkan apa UNC-nya yang terlahir itu menjadi semakin terluka gitu ya, mencari terluka ya di situ ya atau dia orang tua ya orang tua yang dimana tubuhnya itu sudah apa fungsi-fungsinya itu sudah menurun ya fungsi tubuhnya di mana di sini akhirnya cangfunya kunangnya itu apa fungsi kuningnya itu dia mengalami penurunan. Nah itu juga apa menyebabkan UNC-nya secara eh, apa secara alami dia akan mengalami penurunan gitu ya. Nah ini yang bisa terjadi C defisien. Ya, tapi yang banyak terjadi itu biasanya yang ini ya Xiantian Pucu bisa atau Houtiannya itu. Kalau ini mah sudah inilah ya, kita teman-teman tahu orang tua lah gitu ya. Nah itu kita bisa lihat. Ya, nah semua ini gitu ya bisa menyebabkan UNC-nya. Nah UNC-nya nggak cukup ya menurun gitu. Nah kalau sudah menurun menyebabkan apa gitu loh ya. Nah ini dia apa nih? Jadi cangfunya, terus jaringannya. Jadi ini cangfu nih teman-teman. Ini cangfunya, ini jaringan, cucunya jaringannya. Ya, itu dia kunengnya apa sientui. Jadi apa? Dia menurun. Ya, karena UNC-nya itu dia menurun. Tubuh kita walaupun kita orang sehat gitu, tapi tubuhnya kalau UNC-nya apa C-nya itu juga apa berkurang gitu ya, nggak cukup gitu ya. Nah, itu juga akan mempengaruhi ini. Sehingga kalau dia udah terpengaruh cangfunya, jaringan tubuhnya menurun, dia biasanya terlihat dengan apa? Nih, apa tadi yang saya bilang, apa cinya sedikit, ya nafasnya menjadi pendek-pendek. Terus dia malas bicara, karena dia udah lemes sih, saya malas dia mau ngomong, ya. Sen Valley, ya, Sen Valley itu dia kelelahan dan udah nggak bertenaga gitu loh. Ya dan di sini nafas pendek dan suaranya juga rendah. Nah, kalau ini kan dia napasnya sedikit, malas berbicara. Kalau ini napasnya pun pendek, terus dia eh, suaranya pun apa rendah gitu loh. Ya, kayak nggak ada tenaganya. Nah, itu dia kenapa? Karena ini tadi. Ya, nah, terus dia kenapa terjadi tadi ada pusing? Ya, ada pusing gitu kan, ada vertigo biasa terjadi karena apa? Yang bersihnya. Jadi Xinjiang. Nah, yang bersihnya itu nggak bisa naik ke atas. Ya pusing, dia nggak bisa naik ke atas. Sehingga apa? Dia nggak bisa naik ke atas, akhirnya apa? Dia nggak bisa, ya, nggak bisa apa? Menghangatkan dan memelihara kepala dan mata. Sehingga terjadi pusing, ya, vertigo, ya, matanya berkunang, gitu ya. Nah, ini yang di sini, ya. Nah, jadi pusing dan bukan vertigo, pusing, pusing dan matanya berkunang. Gitu. Ya, nah itu ya dia bisa terjadi kalau apa? Kenapa C defisien? Karena itu tadi C yang bersihnya itu nggak naik ke atas, nggak bisa memelihara dan menghangatkan mata dan kepala. Ya, kemudian kita lihat ada keringat spontan. Tadi kan ada dikatakan. Itu karena apa? Karena mau chow. Jadi pori-porinya itu menjadi apa? eh, longgar gitu. Ya, pori-pori menjadi longgar sehingga apa? Pertahanan di sini nih ya way-nya, way nya nggak stabil. Jadi apa dia akhirnya apa dia bisa menyebabkan keringat tuh. Jadi dia keringat karena dia apa nggak stabil, nggak ada pertahanan apa menjadi longgar dan way nya juga nggak stabil. Akhirnya dia terjadi keringat spontan. Nah itu yang teman-teman bisa lihat ya. Nah kemudian dia akan terlihat kenapa lidahnya ya pucat dan terlihat lunak ya tanen ya nennya ini kan saya bilang lunak agak putih-putih lembek gitu loh ya nah itu kenapa atau juga nadinya nadinya ditekan juga seperti tidak ada tenaga gitu ya
Itu karena apa? Tidak ada kekuatan untuk mendorong darahnya itu loh, untuk mendorong pergerakan darah di pembuluh darahnya. Sehingga apa? Tadi lidahnya itu apa? Lidahnya itu nggak bisa memelihara, memelihara lidahnya tidak bisa terpelihara. Jadi itu tadi lidahnya pucat dan apa namanya eh, kayak lembek gitu. Nah, itu yang teman-teman bisa lihat. Terus Yun Sheuli, ya. Yun She. Jadi karena tadi dia kan nggak ada tuh fungsi mendorongnya tuh berkurang, gitu ya. Nah, dia di sana jadi apa? Peredaran darahnya nih, pergerakan transportasi darahnya juga dia tidak mempunyai tenaga. Nah, itu yang teman-teman bisa lihat di sana sehingga apa? Nadinya ditekan pun nggak ada tenaganya. Nah, itu yang teman-teman bisa lihat, ya. Nah, satu lagi tadi kenapa dia begitu begitu bergerak sedikit, beraktivitas sedikit, dia gejala tuh semakin parah. Itu karena apa? Karena kelelahan yang tadi itu yang parah, dia merusak, melukai Ci. Nah, sehingga jadi begitu dia gerak sedikit tuh dia makin parah, keringatnya makin berkeringat. Nah, itu yang teman-teman bisa lihat. Jadi Ci deficient tuh kenapa? Ini yang teman-teman tahu. Jadi jangan hanya teman-teman, oh C deficient ini loh, apa C deficient dia kelelahan, nafasnya pendek, pusing, terus dia keringat spontan, lidahnya seperti ini. Nggak hanya itu, tapi tahu nih kenapa dia terjadi. Nah, itu dari sekarang tahu nih ya, teman-teman tahu nih karena nggak semua buku teman-teman kadang-kadang juga apa sih memahaminya agak susah gitu loh. Ya, tapi di sini saya jelaskan jadi teman-teman enak gitu. Ya, jadi teman-teman bisa nih apa memahaminya. Kenapa sih kalau orang Cina deficient itu keringatnya spontan, keringatnya berlebihan gitu. Itu bisa terjadi di sini, gitu ya. Nah, itu yang teman-teman bisa lihat, ya, bisa lihat bagaimana sih dia seperti itu, gitu ya. Itu yang untuk C deficient. Nah, ini kita lihat perubahannya. Jadi nanti teman-teman bisa nih kita lihat ya. Jadi kita lihat perubahannya. Jadi penyakit itu kita lihat perubahannya. Jadi tadi kalau ciri khas, tunggu dulu saya ulang lagi, ciri khas dari C deficient teman-teman pasti udah tahu. Apalagi teman-teman yang sudah praktek nih di sini pasti tahu. C deficient itu apa sih ininya? Pasti udah tahu. Ya, ini saya ulang sedikit aja biar teman-teman yang adik-adik ini yang reguler ingat nih dicatat. Dia emang satu apa sauci, jadi dia apa cinya sedikit ya. Kemudian dia kelelahan, vali ya, kelelahan. Kemudian dia bertambah parah bila melakukan aktivitas. Jadi dia melakukan aktivitas sendiri, dia bertambah parah. Nah, itu yang teman-teman bisa lihat apa eh, lihat kemudian nadinya gitu ya. Begitu teman-teman pegang nadi, nadinya itu defisien dan tidak bertenaga. Nah, itu yang teman-teman bisa lihat ya. Nah, ini yang teman-teman juga perlu perhatikan. Jadi defisien, C defisien bila teman-teman nggak obati atau salah dalam pengobatan. Nah, jadi itu yang tadi makanya saya selalu mengatakan teman-teman di dalam TCM kita bisa akupunktur, bisa herbal, bisa vina, bisa apa, bisa. Tapi bila teman-teman salah tuh dalam diagnosa, atau sudah benar diagnosanya, tapi salah dalam pengobatan, nah akan berakibat. Nah, itu yang teman-teman lihat. Jadi jangan salah dalam pemberian obat. Kenapa nanti terjadi di sini? Ya. Nah, gini, kita lihat nih ya. C defisien itu kan karena apa? Dia C defisien itu bisa mempengaruhi apa nih? Gitu ya. C defisien itu bisa mempengaruhi apa apa karena dia senghua eh, apa produksinya ya produksi C-nya gitu ya yang menghasilkan C-nya nggak cukup tuh ya kalau itu terjadi itu pun akan menjadi apa nih akan menjadi yin ya yin yin teman-teman yin kan kalau ada wei ya kan teman-teman bisa wei 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 Ci-nya ya
Wei Qi, ada Wei Qi, ya. Wei Qi, nah ada satu lagi Ying, ya. Kalau Wei Qi kan di luar permukaan tuh. Yingnya Qi defisien itu akan menyebabkan apa? Karena dia Shenghua-nya fungsi. Shenghua itu dia fungsi menghasilkannya, transportasinya nggak cukup. Akhirnya apa? Mempengaruhi Yingnya nih. Yingnya itu jadi dia berkurang, Ying Xue-nya, Ying Qi-nya, ya. Bisa juga darahnya defisien. Nah, itu teman-teman ingat, Qi itu bisa mempengaruhi darahnya defisien, bisa Yingnya defisien, dan bisa dia mempengaruhi Yang-nya. Jadi ada Yang defisien. Itu yang teman-teman lihat. Ya, jadi itu yang teman-teman lihat. Karena teman-teman kan mungkin sama ini Qi defisien. Apa nih yang Qi ini gitu kan. Tapi prosesnya gimana sih? Nah, itu yang teman-teman bisa. Jadi ini defisien dia bisa mempengaruhinya ini, terjadinya ini tadi yin shi, yin kui. Yin kui itu dia apa? Yingnya yang defisien. Kui ini sama dengan kurang sama dia. Shi-nya terus darahnya yang defisien, yangnya defisien itu bisa terjadi. Nah, bisa juga gitu ya, bisa juga. Nah, di sini Qi defisien ya, Qi defisien itu karena apa? Qi defisien itu teman-teman lihat di sini fungsinya 计划功能减退，随时主流. Nah, 计划 transportasinya nih, fungsi transportasinya dia menjadi berkurang. Sehingga air lembab, cairan tubuh, cairan ini, cinyeknya menjadi culiu, jadi terendap, apa, mengental atau dia terendap lah. Gitu ya. Culiu itu dia tertinggal istilahnya. Air lembabnya ini. Nah, kalau seperti itu, kalau teman-teman, kalau udah dia fungsi transportasinya berkurang, gitu ya, apa yang akan terjadi? Ada yang ini nggak? Kalau Qi defisien itu apa sih yang terjadi selain dia apa namanya darahnya defisien, tapi dia bisa juga apa coba? Ada yang dingin nggak? Kalau Qi defisien dengan tadi cairan lembabnya yang ada, akhirnya jadi apa tuh? Apa yang terjadi di sana? Hah? Terbentuk dahak ya, Bu? Oke, apalagi? Stagnan, Bu. Dingin Bu, sindang dingin. Apa? Sindang dingin. Eh, Dia terjadi dahak. Nah, ini tadi dia diri emang lembab bisa macam-macam tergininya. Tapi kita lihat. Nah, ini kita lihat jadi tan. Ya, tan ini dahak nih. Jadi karena airnya terendap, gitu ya. Dahak bisa jadi yin. Teman-teman ingat tan itu apa, yin itu apa? Ya, itu dilihat. Jadi makanya ada tan yin. Nah, bisa juga air. Jadi bisa jadi karena metabolismenya tidak ini terjadinya odem. Nah, itu kan airnya. Nah, itu dia fungsi C-nya juga berkurang. Makanya di dalam pengobatan ini kita juga tambahkan tuh untuk melancarkan C-nya, untuk menguatkan C-nya gitu ya. Kemudian yang terakhir apa nih? Ini yang terakhir adalah lembab yang terjadi. Karena apa? Fungsinya ini tadi kalau di limpa lambung dia fungsinya nggak bagus, jadi nggak apa terendap tuh terjadilah lembab. Nah, itu yang teman-teman bisa lihat. Nanti mau lembab dingin, lembab itu nanti dia udah ikutan lagi gitu. Ya. Nah, itu dia bisa bisa lihat. Jadi itu satu fungsi transportasinya yang berkurang sehingga apa? Air di dalam tubuh, cairan tubuhnya stagnan, terendap gitu. Nomor satu. Yang kedua, tuitung wuli. Jadi fungsi dia mendorongnya berkurang tuh, tidak bertenaga. Kan tadi saya bilang dia untuk C defisien itu apa? Pendorongnya, untuk sebagai antibodinya, untuk penghangat, semua hilang. Ya, semua berkurang gitu ya. Nah, itu makanya fungsi mendorongnya berkurang, makanya apa? Qi dan darah yunsing puncak. Qi dan darah pergerakannya itu nggak lancar. Akhirnya apa? Karena dia nggak lancar, ya kan? Karena tidak ada ini bisa terjadi apa? Qi-nya stuck, qi di sini. Nah, ya bisa juga ke apa? Darahnya yang stuck, yang beku. Nah, itu yang teman-teman lihat. Kenapa dia terjadi? Makanya
C defisien bisa dia terjadi, C-nya stagnan juga. Karena apa kayak tadi ya, bisa jadi C defisien ada juga apa darahnya yang stuck, yang beku. Nah, itu yang teman-teman bisa lihat ya. Kemudian dia C defisien, patogen luar tuh mudah apa masuk gitu ya, sehingga menyebabkan jadi makanannya jadi stuck, ya makanan jadi terakumulasi. Terus bisa juga dia adanya parasit yang terakumulasi karena pertahanan tubuhnya kan berkurang. Nah, itu yang teman-teman bisa lihat nih, bisa lihat bagaimana sih apa si defisien itu menyebabkan terjadinya apa perubahan-perubahan penyakitnya. Jadi teman-teman tahu tuh. Jadi bisa dilihat. Jadi sumbernya apa. Nah, itu yang kita bisa lihat. Jadi itu yang mungkin selama ini teman-teman iya C defisien. Terus iya ada dahaknya. Ada ininya, ada lembabnya. Tapi sebenarnya sumbernya udah diobatin tuh yang dahaknya. Udah, tapi kok masih aja apa perubahannya nggak signifikan. Sumbernya yang kita nggak tahu gitu. Ya, itu yang mau saya teman-teman ini kan ya, yang teman-teman bisa pahami gitu loh ya. Nah, itu yang teman-teman bisa lihat. Nah, ini yang saya lihatin. Oh, enggak ada. Ya, di sini kan dia terjadi yang defisien nih ya. Tahu nggak teman-teman perbedaan antara Qi sindrom Qi defisien, Qi Shi dengan yang defisien? Nah, saya mau tanya nih, apa nih bedanya? Kalau C defisien lebih ke kelemahan energi kayak cepat lelah dan sebagainya. Kalau yang defisien lebih ke panas tubuhnya sehingga yang menggigil kayak gitu. Sama, Pak. Si defisien juga ada panas tubuhnya yang berkurang. Karena apa? Fungsi menghangatnya nggak ada. Sebenarnya, yang lain ada nggak yang lain? Jadi, ini yang tadi saya bilang. Si defisien, yang bedanya gitu ya, dia sama. Kelihatan gejalanya hampir sama. Teman-teman lihat. Ya, Eh, tapi bedanya dinginnya agak berbeda karena dinginnya Weihan. Ya, yang kemarin saya bilang. Jadi, teman-teman harus paham. Weihan. Ya, Weihan. Gitu. Dingin luar maksudnya. Hah? Dingin luar ya. Bukan Weihan, Pak. Yang defisien, ingat nggak? Ada dua, Wuhan dengan Weihan. Ingat nggak? Takut dingin yang dengan takut dingin yang satu lagi. Kan ada dua, saya bilang. Ingat nggak? Ada yang ingat nggak? Jadi jangan sampai salah tuh teman-teman. Jadi nanti Ya. dingin. eh, Sama-sama takut dingin, tapi yang satu kalau diselimutin masih kedinginan itu. betul. Jadi Ya. kalau Wuhan, itu yang namanya Wuhan tuh dinginan yang biasanya ekses. Kalau dia Weihan tuh yang defisien, dia banyak gitu. Ya, yang defisien tuh banyak. Nah, jadi kenapa saya bilang berbeda? Dia berbedanya apa? Karena yang defisien itu adalah perkembangan dari C defisien. Gitu loh. Itu yang teman-teman bisa lihat. Jadi perkembangan penyakit daripada C defisien. Nah, itu yang teman-teman bisa lihat apa yang defisien itu. Jadi dia lebih ke sana sama, gejalanya hampir-hampir mendekati gitu. Tapi dia lebih perkembangan yang lebih dari C defisien. Jadi kalau C defisien itu tadi saya bilang salah pengobatan atau dia tidak diobati akan terjadi yang defisien. Ya, itu yang teman-teman bisa perhatikan itu bedanya di situ. Ya, jadi eh, apa kita bisa lihat di sana yang defisien, C defisien apa emang ditambahin dengan dinginnya, tapi ada C defisien di dalam. Jadi dinginnya pun berbeda tapi ingat itu. Jadi jangan sampai teman-teman dinginnya ekses gitu ya. Itu udah berbeda lagi ya. Nah, itu yang teman-teman pahami di situ ya. Nah, itu yang jadi nanti ada tuh perkembangan penyakit C defisien, darah defisien itu jadinya apa. Nah, itu yang teman-teman bisa lihat ya. Jadi itu yang teman-teman bisa lihat. Jadi benar-benar dilihat ini. Karena ini bisa bersumber tadi yang saya bilang bisa menjadi tanin apa ini karena apa? Mekanisme C-nya kan yang terganggu. Bisa jadi darah yang defisien, yin-nya pun defisien.
gitu. Ya. Nah, itu yang teman-teman bisa lihat. Ya. Nah, yang kedua, gejala apa jenis daripada Qi defisien adalah yang Qi Shen atau Qi turun. Ya. Nah, ini yang teman-teman bisa lihat. Jadi Qi defisien ya, dia apa? Dia itu adalah Qi defisien yang dimana Qi-nya itu nggak bisa naik ke atas. Nah, itu yang teman-teman bisa lihat. Ya, Qi-nya nggak naik, Qi-nya malah turun. Dan itu biasanya eh, gejala utama itu biasa digabung dengan apa ada organ yang turun. Misalnya yang rahimnya turun, ada apa ambeien dan apa segala macam itu bisa tuh bisa ya bisa terjadi Qi-Shen ini gitu ya. Di mana di sini katakan yang Qi-nya tidak yang Qi bersih tidak bisa naik ke atas tapi dia malah turun ke bawah. Jadi menyebabkan kedudukan organ tidak stabil tapi turun ke bawah hingga gejala turun ke bawahnya terlihat. Itu bisa. Ya, bisa juga limfa defisien Qi-nya turun. Jadi itu bisa. Jadi itu teman-teman bisa lihat di sana. Dan gejalanya ini kepala pusing, berkunang. Ya iya. Kenapa? Qi-nya itu yang Qi-nya harusnya naik ke atas yang bersih. Qing yang-nya itu kan tapi dia turun malah. Makanya dia nggak bisa dia memelihara darah apa mendorong darah ke atas, memelihara mata, mukanya gitu kan. Nah, itu dia di sana. Nah, pas sedikit lelah, nah dia ada nih apa satu lagi, diare yang terus-menerus. Nah, itu yang teman-teman bisa lihat ya. Atau dia anusnya turun, maksudnya anusnya rasanya turun. Ya, atau rahimnya turun. Nah, itu dia bisa. Ya, lidah pucat, selaput putih. Ya. Nah, ini yang teman-teman penyebabnya. Nah, ini kebanyakan perkembangan dari Qi defisien atau salah satu macam gejala Qi defisien di mana limpa atau cil tengahnya turun. Dan seringnya dia di apa? Organ sangnya juga turun. Nah, itu dia di sini. Nah, ini yang teman-teman bisa lihat mekanismenya. Jadi Qi defisien perkembangan ya, perkembangannya yang tadi perkembangan dari Qi defisien terjadi penyakitnya berkembang itu Qi Shi Xia Xia. Jadi apa Qi defisien dia turun. Nah, itu dia teman-teman bisa lihat. Jadi Qi defisien itu seperti kayak apa membuat daya tahu orang itu kan berkurang ya cangcinya gitu loh. Nah, itu dia bisa bisa. Nah, itu macam-macam tuh. Karena Qi-nya defisien turun ke bawah, ini dia apa? Sengculi. Jadi dia untuk apa? Menaikkan ke atasnya gitu ya. Jadi teman-teman kan ingat ya, Qi itu mekanismenya ada yang ke atas, ada yang ke bawah, ada yang keluar, ada yang ke dalam. Gitu kan? Nah, itu yang teman-teman bisa. Nah, ini dia fungsi ke atasnya. Dia tidak ada tenaga. Sehingga apa? Neichang. Neichang itu apa? Eh, Changnya. Ya, organ changnya itu turun. Nah, itu bisa teman-teman bisa terjadi. Nah, itu dia Kolaps. karena tidak. Enggak kolap juga Pak. Dia tapi turun aja. Ya, jadi kayak lambungnya yang turun. Enggak ini. Dengan gejalanya apa nih yang bisa dilihat? Lambungnya turun. Apa? Bagian perutnya tuh terasa turun dan tegang. Nah, itu dia bisa di sana. Terus kan hatinya, ya. Ini lambung, ini tulisan lambung ya. Ini hati, hatinya yang turun. Siacui. Nah, sebelah kirinya tuh, sebelah kanan eh, eh, iganya itu terasa seperti turun parah gitu. Nah, itu bisa terjadi. Bisa ginjalnya. TCM tuh ada. Apa di ini ginjal itu dirasanya perut ya, perut kecil. Teman-teman tahu kan? Perut tuh kalau di TCM dibagi-bagi tuh, ya. Perut atas, perut bawah ya, terus tengahnya. Nah, perut bawahnya, nah di bawah itu rasanya kedua kedua sisinya itu turun. Itu berat terasa turun. Nah, itu bisa terjadi. Ya, nah itu sia-sia. Tapi itu tadi saya bilang perpanjangan dari Ci defisien, makanya perkembangan. Jadi kalau Ci defisien nggak diobati atau obatinya salah, ya itu akan berkembang. Jadi dia di situ teman-teman bisa lihat. Nah selain itu Neicang tadi yang organ dalamnya yang turun, selain lambung, hati, ginjal, ya bisa juga apa nih?
eh, rahim yang turun. Ya. Nah, itu bisa rahim turun atau tvokang. Jadi tvokang itu rasa anusnya yang turun gitu. Nah, itu yang teman-teman bisa lihat. Itu satu ya. Jadi ini dia fungsi untuk naik ke atasnya turun ya. Kemudian kalau qi-nya ke turun itu apa? Qingyangnya yang bersihnya tadi nggak naik, nggak naik ke atas kan harusnya yang bersih itu dia naik ke atas ke paru-paru, ke apa jantung dia berputar tuh terus naik kepala dan segala macam. Ingat mekanisme qi pada teman-teman belajar teori dasar. Nah, itu Bapak. Nah, karena dia nggak naik, karena dia terus turun, makanya gejalanya apa? Dia sering pusing tuh. Pusing, matanya purpunang, ya. Nah, dia karena dia nggak bisa naik, dia apa akhirnya? Ada diare, ya, diare, disentri, terus menerus. Nah, itu bisa terjadi, gitu loh, ya. Nah, bisa juga karena tadi yang C-nya apa? Yang bersihnya yang nggak naik, ya, yang nggak bisa naik ke atas, nggak bisa ngangkat cinya ke atas yang sehingga memelihara organ atas. Kemudian apa dia satu lagi? Ci turun itu apa? Seluruh tubuhnya pun bisa menjadi ci defisien. Jadi bawaannya makanya napasnya sedikit, namanya pelan gitu ya. Kemudian dia suka meringkuk gitu loh karena dia merasa dingin nggak males gitu ya. Nah itu bisa dan lidahnya karena cinya defisien lidahnya menjadi pucat nadinya itu ruwet. Jadi tadi kan kalau tadi nadinya ditekan tidak bertengah, kalau ini ruwet berarti nambah lebih halus lagi. Nah itu yang teman-teman bisa lihat. Jadi si defisien dia seperti itu ya. Nah itu apa si defisien cisien ya, cisien dia seperti itu. Jadi teman-teman bisa lihat ya. Jadi Qi, Qi awalnya Qi defisien, dia akan berkembang menjadi Qixie. Nah, itu bagaimana? Jadi teman-teman bisa lihat tuh. Ya, jadi itu bisa perkembangannya begitu. Jadi penyakit itu bukan 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 sebentar gitu ya. Nah, itu yang terjadi ya. Nah, yang ketiga nih ya. Nanti kalau teman-teman gejala Qixien ini ya, Qixien ini gejala utamanya ya biasanya penyakitnya penyakit yang sudah parah gitu ya sehingga dia Cisien itu dia dia eh, dia C defisien gitu ya dibarengi dengan apa namanya eh, C defisien dibarengi keadaan ini tadi rahimnya turun gitu loh Oh, ya, itu ya ya. gitu. Nah ini yang C defisien juga Ci sindrom Ci yang nggak apa nggak stabil ya jadi cipuku cipukuceng ya jadi dia Ci-nya itu dia nggak stabil gitu karena apa sindrom suhu jadi defisien ruo di mana Ci-nya defisien dan kehilangan fungsi penstabilnya. Nah itu kan teman-teman saya bilang tadi kalau diingat Ci fungsinya apa makanya saya selalu mengingatkan sama teman-teman teman-teman lihat lagi teori dasar gitu loh. Jadi jangan teori dasar tuh sudah dipelajari udah dibuang gitu loh. Itu enggak. Tapi kalau di sini berkelanjutan karena emang namanya kita ini ya untuk diagnosa dan berkelanjutan. Jadi teman-teman harus paham. Nanti makanya saya minta waktu Cangfu saya akan nanya tuh fungsi paru-paru itu apa, fungsi eh, pokoknya setiap cangfu eh, fungsinya fisiologisnya apa. Karena itu sangat berpengaruh nanti dalam sindrom. Jadi teman-teman harus harus paham banget gitu ya. Nah, ini yang teman-teman bisa lihat dan biasanya nih teman-teman ini ya sindrom tidak stabil ini bisa juga disebut limpa defisien
apa tidak stabil puku dia di situ. Ya, jadi tidak liver defisien dia nggak stabil. Jadi itu dia disebabkannya di situ. Ya, nah itu yang teman-teman bisa pahaminya dia di situ. Ya, nah, itu yang disebut di sana teman-teman bisa lihat. Ya, nah ini yang teman-teman bisa lihat dan dia biasanya ini mudah keringat, keringat spontan, defisiensi paru-paru bisa dilihat, ginjal tidak stabil, buang air besar, buang air kecilnya tidak bisa ditahan, adanya ejakulasi dini, keguguran, ya, di mana ginjalnya lemah terluka atau tidak bisa menyerap darah. Nah, itu yang teman-teman lihat dan ini kita lihat di sini, ya. Jadi ini kebanyakan tadi yang Pukucang sindrom, yang tidak stabil, ya itu diperpanjangan lagi. Jadi teman-teman ingat tadi, defisien itu awal dari segalanya sebenarnya. Ya makanya dia termasuk macam-macam apa awalnya itu adalah defisien, gitu loh. Ya itu yang teman-teman harus pahami tuh, ya harus pahami. Karena apa? Defisien itu akan berkelanjutan menjadi defisien tidak stabil. Ya, puku tidak tetap, itu tidak ajak istilah. Itu kan dia nggak stabil. Ya, itu stabil tetap gitu loh. C-nya menjadi seperti itu. Nah, itu yang teman-teman bisa pahami. Jadi defisien itu jangan sampai teman-teman satu salah dalam pengobatan atau emang kalau tidak diobati kan emang bisa berkembang. Tapi salah dalam pengobatan pun bisa terjadi seperti itu. Ya. Nah, ini teman-teman sebabnya tadi yang ini ya. Maka dia ada defisien ya. Menyebabkan defisien, gejala itu apa? Nah, apa? Nafasnya pendek. Dia ada kelelahan, ini nafasnya pendek, ini kelelahan ya. Fatik itu mukanya putih, lidahnya pucat, nadinya defisien ya, defisien tidak bertenaga. Itu apa? Gejala defisien. Ya, itu tapi si nggak si defisien nggak stabil ini dia menyebabkan apa? Fungsinya teman-teman nggak stabil. Nah, fungsinya dari situ ada membantu dia menyerap darah. Nah, di situ juga akhirnya ada tuh yang tidak apa bisa menyerap darahnya. Ya, nah tidak menyerap darah itu apa? Pada wanita biasanya terjadi atau macam-macam penyakit pendarahan. Ya, biasa pada wanita terjadi penglow. Teman-teman udah belajar Foucault belum? Penglow itu apa sih? Nah, pada wanita akan terjadi tuh seperti itu. Jadi emang defisien. Nah, kita bisa lihat makanya teman-teman waktu penyakit kewanitaan atau Foucault itu dia akan ada penglow namanya yang dimana pendarahan yang nggak berhenti tuh, ya. Nah, itu dia bisa terjadi karena apa? Defisien yang berkelanjutan menjadi C-nya nggak stabil itu bisa atau macam-macam segala macam penyakit pendarahan kronis tapi ya pendarahan kronis bukan yang ini pendarahan kronis itu bisa karena itu tadi seperti itu ya. Nah itu dia juga C nggak tadi C tidak bisa menyerap darah, kedua C tidak bisa menyerap cairan cinye-nya ya. Nah itu cinye-nya sehingga apa dia keringat spontan maaf keringat spontan terus dia suka apa air liurnya itu loh kayak kalau kita bilang ilerannya yang dia nggak berhenti. Nah itu bisa terjadi juga gitu ya. Nah itu yang teman-teman bisa lihat dan dia bisa juga Xiaoyan. Xiaoyan ini ya ini kalau cairan ya cairan ini darah kalau ini bisa penglow ya pada wanita atau segala macam penyakit pendarahan kronis. Kalau dia cinnya ini keringat spontan atau dia kayak apa liurnya nggak berhenti gitu loh ya. Nah itu yang teman-teman bisa lihat di situ ya. Nah, itu yang teman-teman lihat. Nah ketiga Xiaoyan Puse. Jadi apa dia turun ke bawah yang dimana dia tidak bisa mengontrol gitu loh mengontrol yang turun ke bawah misalnya
buang air kecilnya, buang air besarnya dia tidak bisa terkontrol. Jadi kuat. Itu bisa terjadi ya di buku. Terus di sini artian jadi artian ini apa? Buang air besar, air kecilnya itu tidak bisa terkontrol. Itu satu. Terus nanzi ya, lelaki kucing. Nah, itu dia bisa terjadi spermatoroid, terus dia bisa apa namanya? Segala macam ejakulasi dini, macam ya. Nah, kalau dia ke bawah itu pada laki tadi ya bisa jadi seperti itu. Dia bisa di kalau perempuan ya itu bisa apa tuh? Bisa dia wata. Wata itu bisa keguguran. Dia bisa keguguran. Atau dia apa wata itu ya keguguran. Kalau Chan ini dia keguguran ya dia kelahirannya cepat ya. Terus dia Taisya. Nah, maaf ya, internetnya tidak stabil. Soalnya saya lagi bukan di rumah. Nah, ini tadi ya. Nah, tadi saya bilang pada laki itu dia masalah apa ejakulasi dini terjadi, terus dia eh, apa namanya ya segala macam ininya lah ya. Kemudian pada wanita tadi itu bisa dia keguguran, pendarahan, terus dia juga bisa pada Xiaochan ini keguguran. Terus kalau apa Taisya ini dia keputihan. Nah, itu dia bisa terjadi. Jadi itu teman-teman bisa lihat di sana. Gitu ya. Nah, itu yang teman-teman bisa eh, lihat lihat di sana dan dari Qi nggak stabil ini gejalanya Qi defisien ditambah dengan tadi dia buang air kecilnya tidak terkontrol ya terus dia ada masalah apa reproduksi. Nah, itu bisa terjadi. Ya, itu bisa terjadi yang bisa teman-teman lihat gitu loh. Ya, itu yang teman-teman lihat. Jadi ada gejala C defisien ditambahkan tadi apa namanya masalah reproduksi, terus buang air besar dan kecilnya nggak terkontrol, gitu ya, gampang ke apa? Kalau pada wanita itu gampang apa terjadi keguguran, terjadi apa keputihan yang sering banyak, nah itu bisa, gitu. Ya, nah itu yang teman-teman bisa perhatikan dia di situ. Nah, ini yang terakhir, ya terakhir di mana eh, C-nya, C defisien. Nah, ini ada C. Sindrom Qi terlepas atau Qi Tuo. Tuo ini istilahnya collab lah ya. Tapi kalau di ini kan kalau teman-teman lihat terlepas, jadi lepas gitu. Kalau di ini kan kalau enak kan kolaps lah ya. Qi-nya benar-benar terbuang gitu loh. Ya, dan ini biasanya sudah parah keadaannya dan berbahaya. Nah, itu yang teman-teman lihat. Jadi dia UNC yang benar-benar defisien, fungsi cangfungnya juga sangat-sangat turun. Karena apa? Tuo. Tuo itu udah terlepas. Teman-teman kan kalau belajar di IPD, ada nggak stroke piceng dengan tuo? Ada nggak? Stroke itu ada dua. Yang tertutup, ada yang cingwo, ada cingwo tertutup sama tuo kalau nggak salah. Nah, itu dia udah parah banget. Gitu. Nah, itu yang teman-teman bisa lihat ya. Di sini biasanya jadi C-nya yang benar-benar sudah uh, uh, habis gitu ya. Dan jantungnya juga fungsinya sangat-sangat parah. Nah, gejalanya ya ini tiba-tiba pingsan, muka pucat, napas lemah, keringat tidak berhenti. Nah, ini dia yang kita lihat nih. Nah, keringatnya tidak berhenti. Mulutnya terbuka, matanya tertutup. Nah, dia di situ. Ya, nah, terus nadinya dia besar mengambang, tidak berakar atau tidak teraba. Jadi nadinya tuh hilang timbul kadang.
Nah, itu yang teman-teman bisa lihat ya. Jadi tiba-tiba pingsan. Nah, itu dia bisa lihat ya. Nah, ini yang tadi kita lihat di sini ya. Itu teman-teman bisa lihat nah di sini ya. Dia G deficient lagi nih. G Shi, Jin Ibu Fajan. Jadi apa perkembangan yang parah tadi ini defisien parah ya, yang berkembang selalu berkembang. Nah, ini bisa terjadi nih cito atau ci kolaps lah yang anggapnya atau ci yang terlepas itu benar-benar habis gitu ya. Nah, di sini menyebabkan apa? Cencinya, suicie. Jadi cencinya nih, cencinya, cenci teman-teman macam-macam ci itu kan ada cenci, yuanci dan segala macam. Nah, ini cencinya suicie. Jadi suai itu turun, benar-benar turun gitu ya, benar-benar lemah sehingga apa? Dia tubuh dan singsen. Nah, singsen ini ada tubuh dan sennya itu enggak seiang. Nah, enggak terpelihara karena apa? Qi-nya itu benar-benar cencinya, yuan-nya yang itu benar-benar menurun sehingga dia nggak bisa. Teman-teman tahu fungsinya daripada qi itu apa? Ya memelihara tubuh, menghangatkan, mendorong dan segala macam. Kan dia turun benar-benar tubuhnya dan sennya itu juga nggak terpelihara. Sehingga makanya apa? Karena sen yang nggak pelihara terjadi apa? Tadi yang saya bilang gejalanya. Tiba-tiba huntau, pingsan. Ya, tiba-tiba huntau dia. Terus mukanya cangpai. Jadi cangpai. Cangpai ini pucat putih. Jadi dia benar-benar pucat dan putih gitu. Ya, nah ini teman-teman cangpai. Ya, mulutnya terbuka. Mulutnya terbuka tapi matanya tertutup. Nah, ini tangannya begini, ya, mengepal tubuhnya lemah. Nah, dia di sini. Nah, teman-teman bisa lihat. Nah, ini cen ya, cencinya. Jadi citu bisa cencinya pertama. Yang kedua, cungcinya. Nah, ini teman-teman. Yang kedua tuh cungcinya, ya. Dia di sini katakan cungci. Jadi teman-teman bisa lihat nih, ya. Cungci. Jadi tadi cenci, teman-teman. Sekarang cungci nih. Nah, cungci ini masih ingat nggak? Ada di mana? Ada yang ingat nggak? Cungci itu di mana? Ingat nggak? Kan Dada, macam-macam tuh ci. Ah, di mana? dada loh. Nah, Yang kan di dada, berarti di paru-paru. ya, Makanya apa? Fungsinya aswa. Jadi apa? Ini dia benar-benar terluka juga. Sehingga apa? Fusinya, pernapasannya itu weruo. Ya, fusinya itu apa? Pernapasannya menjadi melemah. Ya, wei itu kan kecil gitu, ruo. Jadi benar-benar melemah. Karena dia fungsinya dia apa? Taswe sangat-sangat terluka. Ya, nah ini apa? Jinsui Jisye. Apa? Dia cinnya itu sama cinnya itu dia apa? eh, keluar gitu loh. Ya keluar sih itu kan dia tercahar gitu ya, terkeluar lah. Sehingga apa? Menyebabkan apa? Ci dan apa? Cinnya itu menjadi dia tidak keluar juga, tidak bisa terkontrol sehingga apa? Keringatnya keluar ya eh, hancur pucet. Jadi keringatnya keluar nggak berhenti. Nah ini di sini ya. Nah citolepnya yang karena tidak bisa stabil tadi, karena dia ucinya tuh benar-benar sudah kolaps gitu. Jadi dia nggak bisa fungsi mengontrol dan fungsi apanya nggak ada. Makanya buang air besarnya pun menjadi itu tidak terkontrol. Buang air besar, buang air kecilnya nggak bisa terkontrol. Nah itu seperti itu. Karena dia apa? Qi-nya udah nggak ada. Fungsi dia mengontrol, fungsi dia untuk mencegah penyakit, fungsi dia untuk mendorong dan penghangat semua udah nggak ada. Apa benar-benar terlepas. Dia jadi dia di sini dia menjadi tidak stabil menyebabkan buang air besar dan buang air kecilnya tidak terkontrol. Nah, itu dia bisa di sini ya. Nah, ini.
jantungnya ku cue ce yun shui wu ni. Jadi apa nih? Jantungnya tuh apa seperti cue itu seperti kayak terlepas atau dia mau berhenti lah, nggak ada tenaganya lah gitu ya. Sehingga menyebabkan apa? Pergerakan darahnya tidak bertenaga. Sehingga apa? Karena dia tadi jantungnya ya benar-benar ingin seperti terlepas dan tidak bertenaga, buat apa? Nadinya ya, nadinya wei ku cue cue. Jadi apa? Nadinya sangat kecil dan dia seperti hilang atau ada ataunya nih ya. Jadi nadinya seperti akan hilang atau nih wo fu tahu kan. Jadi dia mengambang di besar tuh tapi tuk 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 dia di atas tapi nggak ada bukan artinya apa? Dia begitu kita pencet tuh dia nggak masih apa hilang gitu. Nah itu yang dia lihat. Jadi nadinya besar tapi dia mengambang di atas, bukan begitu tekan dia nggak ada ini gitu. Ya. Nah itu dia. Karena apa? Si kolaps tadi, si yang benar-benar sudah parah. Nah, itu yang teman-teman bisa lihat ya. Nah, ini yang teman-teman bisa lihat di sini. Gitu. Ya, jadi di perkembangan Ci. Jadi teman-teman lihat tuh Ci Ci apa? Ci defisien ini ya bisa ke ini apa tadi? Apa? Dia perkembangannya Ci defisien kemudian dia akan Cisien ya. Cisien ya, Ci yang turun kalau dia nggak diobati. Kemudian ada apa atau perkembangan penyakitnya. Udah itu dia dia tidak stabil ya, dia tidak stabil. Itu perpanjangannya tuh dia bisa di situ. Atau yang terakhir, C tidak apa? C collapse tadi. Jadi ini. Jadi itu teman-teman bisa lihat. Jadi C defisien itu bisa macam-macam. Jadi jangan ini, oh iya C defisien, oke, tapi dia ada perkembangannya. Bagaimana caranya? Ya, kalau turun tadi, Cisian dia ada diikuti dengan penurunan organ cangnya. Kalau tidak stabil tuh dia bisa apa namanya? Bisa dia ada apa? eh, fungsi organ apa bukan organ reproduksinya yang bermasalah gitu ya. Terus dia bisa juga citwo itu cinya, cencinya, cungcinya, terus cinie-nya semua menjadi apa? Nggak eh, terluka, terluka parah. Nah, itu yang teman-teman bisa lihat ya. Jadi keringat keringatannya kalau Cito itu keringatannya nggak berhenti berhenti ya. Kemudian nadinya itu seperti akan terlepas atau tadi nadinya full tak ya. Jadi dia seperti jadi nadinya benar-benar kayak dia akan terlepas gitu loh ya. Nah, itu tapi itu saya bilang tadi kalau kita kadang-kadang nggak ketemu nih yang Cito ini. Gitu. Karena kita kan kalau datang berpraktek itu kan nggak datang ke praktek mandiri itu bukan sampai yang parahnya. Makanya kalau kita di rumah sakit itu bisa sebenarnya. Itu mungkin eh, yang dokter di sini bisa tahu, bisa apa pernah ngalaminya seperti ini. Gitu. Karena di rumah sakit kan banyak macamnya. Gitu. Ya, nah, itu yang teman-teman bisa lihat. Nah, ini kita masuk tadi apa yang eh, yang ekses. Ya, ini yang seperti kita lihat. Dia tadi defisien. Ini ekses. Nah, ini kita lihat. Ada cice, cini. Jadi tadi ci yang sien, ini ada ci-nya naik. Ada cipi. Nanti ci yang tertutup. Tadi kan terlepas. Lepas dia. Gitu. Ya. Nah, itu yang teman-teman bisa lihat di sini. Ya, macam-macam ci. Nah, ini yang kita ekses. Jadi ekses juga nanti teman-teman bisa lihat tuh. Ya. Nah, ekses yang pertama adalah ci stagnan atau cice. Nah, ini teman-teman sebenarnya definisinya waktu di teori dasar ada. Jadi saya sebenarnya nggak usah bacakan, gitu ya. Nah,
Ini gejalanya biasanya bagian dada, darah iga, perut terasa begah, kejang sakit dan nyerinya menjalar. Ya, dan sakitnya sakit tajam, kadang ringan, kadang berat. Atau nyeri yang berpindah, sering juga cegukan. Ya, ada kentutnya juga, maka gejala berkurang. Ya, biasanya karena perubahan emosi. Ya, nadinya sien, ya, lidahnya normal biasanya. Nah, itu yang teman-teman bisa lihat. Si stagnan itu lidahnya sangat jarang yang berubah. Ya, nah ini penyebabnya kita lihat, kita langsung di sini. Nah, ini kita lihat di sini, teman-teman. Penyebabnya ini saya sebutkan satu-satu. Jingzhi bushu. Jingzhi ini apa? Emosi. Ya, emosi yang istilahnya yang membuat dia nggak stabil. Itu bisa terjadi. Terus bisa stagnan tuh karena makan minum yang eh, nggak baik, ya itu yin setiao, jadi dia nggak baik, ya. Bisa juga karena apa? Hanso Huaixie, bisa terserang karena patogen luar. Nah, itu dia bisa. Bisa dia juga karena luka luar. Nah, itu bisa terjadi dia di sini. Ya, bisa dia terjadi pas stakning. Nah, di sini kenapa penyebabnya ini nih ada tiga nanti penyebabnya teman-teman. Emosi, kan ini yang penyebab satu, ya. Ini penyebab satu, ini penyebab dua, ini penyebab tiga nih. Ya, kita satu dulu. Ya, satu tadi emosi. Terus makanan yang nggak apa teratur, ya, patogen luar, ya, terpapar pada luar atau luka luar. Nah, itu bisa menyebabkan cici cuci. Jadi apa mekanisme ci-nya? Mekanisme ci-nya, pergerakan ci-nya, teman-teman tahu mekanisme ci itu bagaimana? Itu menjadi stagnan, ya. Itu bisa. Itu yang pertama. Karena emosi, karena makanan, karena patogen. Ya, nah kita lihat yang kedua, tanin, ya, tanin. Ini teman lihat tanin. Apa nih? Dahak atau ini kalau tulisan gini namanya bukan api, tapi atau bekuan darah, ya, darah yang beku. Nah, itu bisa dia jadi, ya. Atau di sini nih susu, ya. Susu itu apa? Akumulasi makanan yang stuck gitu loh. Ya, makanan yang tidak terjerang baik yang stuck itu bisa. Atau di sini kuicung. Kuicung ini cacingan, cacing pita. Nah, itu bisa, ya. Atau sase. Nah, dia ini apa? Batu gitu, ya. Batu. Nah, ini kalau yang kedua ini disebutnya apa? Pingli wucan. Jadi apa? Yang sudah penyebab penyakit patogenesis yang membentuk, yang sudah ada bentuknya. Tadi ada tanin, ada atau ada bekuan darah, ada makanan yang terakumulasi atau cacingan, terus ada juga sase apa butiran, butiran batu. Nah, itu yang kedua. Yang pertama tadi kan isinya dari luar. Nah, ini dia kedua sudah terbentuk jadi penyakit patogen. Nah, ini dia jadi tingli canu tusai. Jadi apa hasil dari penyakit itu yang membuat dia stuck gitu, ya. Jadi sehingga apa menjadi C-nya stuck. Apa mekanisme C-nya juga terganggu. Nah, ini keduanya bisa menyebabkan C stagnan. Ya, itu baru dua. Yang tadi dari luar istilahnya, kemudian dari dalam itu sendiri, ya, hasil ikutan, bukan ikutan, hasil dari patogenesisnya. Yang kedua, yang ketiga adalah yang ci, suruh, yang ci-nya, ya, buka ini, yang ci-nya yang defisien, defisien lemah. Karena apa? Yang ci-nya enggak apa defisien lemah, dia menyebabkan apa mekanisme Qi-nya nggak lancar. Atau yang Qi defisien tadi atau dingin, ya, yin han, ning zhi. Jadi dingin yang membeku, ning zhi itu membeku dan stagnan. Ning itu membeku, istilah dia menggumpal dan stuck.
Nah, dia di situ. Menyebabkan qi nggak lancar, akhirnya terjadi qi stagnan. Jadi ada tiga tuh. Jadi qi stagnan tuh teman-teman harus ini. Jadi nggak hanya karena emosi, tapi bisa karena makanan, karena patogen luar, karena luka, ya bisa karena di dalam ada apa eh, apa hasil hasil apa patogenesis dari dalam gitu ya yang sudah berbentuk. Kemudian juga bisa yang qi defisien, ya defisien lemah, atau dia dingin, ya dingin yang membeku sehingga membuat peredaran apa mekanisme qi-nya nggak lancar. Jadilah qi stagnan. Nah, itu yang teman-teman bisa lihat ya. Nah, itu teman-teman bisa lihat. Jadi teman-teman bisa lihat itu penyebabnya. Jadi penyebabnya itu yang teman-teman bisa lihat di situ. Ya. Hmm. Kemudian apa namanya dia stagnan. Kemudian itu menyebabkan terjadi apa? Nah, itu teman-teman lihat. Jadi kalau dia stagnan, dia menyebabkan apa namanya eh, satu, namanya putung cetung. Nah, putung cetung ini dia yang tidak lancar menyebabkan nyeri atau sakit. Nah, di sini apa makanya dia kalau di stagnan, dia kan nggak lancar. Cangmen, tangtung. Jadi dia ada tegang dan terasa begah dan ada nyerinya karena dia apa? Dia nggak lancar sehingga terjadi nyeri, jadi sakit. Nah, itu dia. Nah, kedua, dia tadi putung cetung. Jadi tidak lancar apa menyebabkan apa sakit ya. Tung ce putung. Nah, jadi dia lancar tapi dia nggak sakit. Nah, makanya ada tuh kena dia lancar nggak sakit tapi apa? Seperti sendawa ya di situ. Ya, cangming apa ususnya berbunyi ya. Apa dia kentut-kentut gitu ya. Nah, itu dia bisa di situ. Dan atau dia terjadi penyakit yang apa yang soft gitu loh, nggak terlalu sakit banget rasanya. Ya, itu dia bisa terjadi. Kemudian menyebabkan apa nih? Dia kan karena emosi yang tidak apa emosi yang nggak apa yang khusyuk jadi nggak nyaman gitu ya insomnia yang nggak nyaman dia akan bertambah parah karena si stagnan itu sehingga di sini kita akan lihat nih eh, apa kalau dia emosi tadi dia emosi itu kalau dia emosi gitu jadi akan bertambah parah tuh si stagnannya jadi itu kita lihat eh, sindromnya bagaimana. Ya, karena apa? Di sana di setiap emosinya bergerak, istilah bergerak atau berubah, nah itu penyakitnya bisa jadi parah. Dan, tapi dia emosinya menurun, jika penyakitnya menjadi berkurang, ya, menjadi ringan. Nah, itu dia di situ. Ya, makanya nah, dia nadinya di sini. Nadinya dikatakan sien, karena apa? Mekanismenya nggak lancar tadi, mekanisme C-nya, jadi perjalanan Qi-nya itu nggak menjadi lancar. Makanya jadi sien. Jadi kayak senar dia kan. Panjang, tapi bulat-bulat. Nah, dia seperti itu. Nah, ini yang teman-teman bisa lihat dia di situ. Ya, jadi dia kenapa Qi stagnan? Nah, ini lihat sebenarnya. Ya, jadi Qi stagnan itu banyak macamnya, penyebabnya gitu ya. Nah, itu yang teman-teman harus tahu. Ya, jadi di sini misalnya Qi stagnan terjadi apa karena makanan. Berarti kan kita harus membuat teman-teman apa pasiennya apa eh, atur makan yang benar ya. Dia juga karena makanan yang nggak bagus, jadi menyebabkan metabolisme tubuhnya nggak bagus gitu ya, atau yang C-nya atau dingin yang sangat-sangat dingin gitu ya. Yang C ini yang defisien, yang C-nya defisien itu ada dingin ya. Karena dingin yang membeku sehingga qi-nya peredarannya nggak lancar. Terjadi si tangan. Ini yang tapi apa? Ini yang terus menerus ya teman-teman ya. Bukan yang sekali itu enggak. Sekali paling dia beku terus begitu hangat kan lancar dia.
gitu. Tapi dia kalau terus menerus, nah dia menjadi stuck gitu ya. Nah itu yang teman-teman bisa lihat. Nah ini perubahannya teman-teman. Jadi ada nanti perubahannya, ya perubahan di sini. Jadi ci stagnan di sini piancang nih. Jadi perubahan penyakit karena ci stagnan. Nah itu yang teman-teman lihat. Jadi teman-teman ingat tadi tadi ci defisien apa tuh berkembang ya. Ada perubahannya apa? Nah, ci stag itu juga bisa terjadi perubahan ya. Jadi ci stagnan yang lama jadi cicirci di sini pianjang Chungsang. Jadi dia di sini akan terjadi perubahan apa sindrom gitu loh. Ya, nah itu yang teman-teman bisa lihat. Jadi ci stagnan ini ya kalau teman-teman misalnya nggak diobati atau tadi salah pengobatan menjadi teman-teman C-nya jadi stagnan. C stagnan. Teman-teman bisa bayangin. C dan darah dia apa selalu bersama, benar nggak? Masih ingat kan di teori dasar C dan darah selalu bersama, benar nggak? Nah, dia di sini juga C stagnan, tapi nggak langsung ya istilah teman-teman. Dia C stagnan, dia berkembang, dia membuat apa? Darahnya nggak lancar, ya. Di sini dikatakan apa? C stagnan menyebabkan swashing puncak. Ya, jadi swashing dia nggak lancar, Cang. Nah, itu yang teman-teman nggak lancar. Akhirnya apa? Karena dia nggak lancar, akhirnya kan dia melambat, melambat akhirnya UC terjadi bekuan darah. Makanya nanti ada tuh dia berkembang itu kalau kelama-lamaan akan terjadi UC. Makanya nanti ada tuh ci stagnan darahnya beku. Nah ini kenapa dia tadi mempengaruhi cinya stagnan akhirnya kan darah karena mereka bersama terus ya saling mengisi istilahnya Ci mendorong darah ke semuanya. Nah, kalau itu Cinya stuck, apa enggak darahnya juga ikut eh, apa terjadi bekuan. Nah, itu yang teman-teman lihat. Atau nih, Ci stagnan, Ci stagnan yang terlalu lama itu bisa menyebabkan apa tuh? Timbulnya panas. Nah, jadi makanya Ci stagnan kalau nggak dibadal, jadi kan apa api hati yang meningkat ya kan nah bisa terjadi di situ kenapa dia stuck stuck teman-teman ingat lagi Ci lancar dia menghangatkan nah berarti kan dia hangat nah kalau dia stuck berarti dia kehangatan fungsi menghangatkan dia menjadi akhirnya lama-lama menjadi stuck akhirnya menjadi panas dan panas akhirnya menjadi api nah makanya kenapa si stagnan bisa menjadi api menjadi panas akhirnya menjadi panas menjadi kalau terlebih berlebihan kan bisa darah tinggi. Tadi darah tinggi berlebihan juga si stagnan itu yang berlebihan terjadinya dari tinggi. Karena apa? Dia menghasilkan panas. Kalau dia udah terlalu panas, akhirnya menghasilkan api angin. Kalau di dalam stem TCM yang akhirnya apa? Menjadi dia kejang, ya kan? Menjadi stroke tuh bisa, gitu loh. Ya atau si stagnan oke lah nggak stroke, tapi dia bisa tiba-tiba kejang gitu. Karena apa? Karena itu tadi ada angin, dia terjadi angin di dalam. Teman-teman tahu kan angin tuh ada yang dari luar atau yang dari dalam sendiri. Nah, yang dari dalam itu yang menyebabkan kejang, menyebabkan pingsan, terus menyebabkan stroke dan segala macam kaku-kaku itu dia bisa kalau angin yang terlalu panas yang berlebihan di dalam tubuh bisa menghasilkan angin. Nah, ini yang teman-teman bisa lihat. Makanya kenapa Cici Yuju itu apa? Dia sudah istilahnya stuck gitu loh, stuck yang lama ya menyebabkan seng rehuaho. Jadi menghasilkan api, menghasilkan panen, menghasilkan api juga. Nah, itu yang teman-teman bisa lihat di sana ya. Nah, selain itu, selain tadi darah, terus dia terlalu lama menjadi ini, dia apa? Yin Xiang. Dia akan mempengaruhi juga ya Sui Jin suhu. Jadi apa? Peredaran suhu ini peredaran dari metabolisme airnya. Nah, dia akan karena dia akhirnya juga karena teman-teman masih ingat nggak?
Qi darah dan Qi nie itu sebenarnya satu sumber dan mereka tuh selalu beriringan. Gitu. Dan mereka selalu membantu. Makanya di sini Qi-nya juga stagnan, dia akan mempengaruhi apa? Peredaran metabolisme airnya yang ada di tubuh. Nah, itu yang teman-teman bisa lihat. Ya, akhirnya menghasilkan apa tuh Qi stagnan? Qi stagnan menghasilkan di sini dahak. Nah, makanya dahak tuh bisa jadi karena Qi stagnan dia. Di sini tan Qi Uje. Jadi apa? Dahak dan Qi menjadi bersatu. Makanya bisa apa? Menghasilkan dahak dan bisa menjadi apa? Tan Qi Uje. Nah, biasanya dia itu kayak terjadi benjolan. Nah, itu bisa dia di situ. Bisa di situ. Jadi itu kenapa? Makanya benjolan sebenarnya Qi stagnan. Karena apa? Karena sengkan ini. Bisa juga sengsu. Jadi dia apa? Tadi menjadi dahak. Kedua menjadi lembab. Ya, menjadi lembab. Di mana akhirnya Qi-nya stagnan, lembabnya juga menjadi stagnan. Nah, ini bisa ke sini jadinya juga. Gitu. Nah, ini sweating, air stuck. Ya, dia akhirnya menjadi terhenti. Nah, itu dia bisa. Qi sweating. Qi stagnan, airnya juga terhenti. Nah, itu yang teman-teman bisa lihat dia di situ. Ya, nah, itu yang teman-teman bisa lihat. Jadi perubahannya seperti itu. Dan itu teman-teman bisa lihat. Jadi si stagnan ini bisa macam-macam. Gitu loh. Jadi teman-teman bisa lihat. Ya, jadi Qi bisa macam-macam. Qi stagnan itu bisa macam-macam. Jadi teman-teman bisa apa? Kita lihat tadi itu. Makanya di dalam TCM kan holistik. Holistik itu dia apa? Dia apa namanya? Seperti ini dia bisa lihat. Jadi dia perkembangan tubuh apa? Perubahan tubuh dan perubahan ininya gejalanya. Nah, ini yang teman-teman bisa pahami, ya, bisa pahami dan teman-teman bisa lihat, ya. Nah, ini teman-teman kan tadi dia bisa dari makanan, ya. Nah, teman-teman juga harus bisa membedakan antara si stagnan dan dia stagnan makanan. Nah, itu yang teman-teman bisa lihat. Ya, jadi kalau si stagnan itu secara umum gejalanya dia apa? Bagian tertentu gitu ya, bagian tertentu terjadi eh, apa? Tegang ya, apa? Cang ya, tegang dan ya sakit dan terasa penuh. Nah, itu gejala daripada si stagnan secara umum ya. Nah, terus teman-teman harus bisa membedakan si stagnan dengan akumulasi makanan ya. Ada yang ada yang tahu nggak perbedaannya di mana? Itu harus tahu. Jadi aku jangan sampai nanti oh dia si stagnan enggak. Jadi eh, dia berbedanya di sini ya. Makanan stagnan di usus lambung menyebabkan mekanisme terblokir ya terjadi stagnan. Keduanya ada perut begah. Tapi nah ini lihat si stagnan pengertiannya sangat luas. Jadi ini teman-teman lihat ya pengertiannya sangat luas ya. Semua mekanisme qi tersumbat itu termasuk dalam qi stagnan. Kalau makanan hanya terbatas pada usus lambung yang apa ada stagnan makanan di usus lambung aja. Kalau qi stagnan bisa di mana aja. Gitu. Ya luas dia. Ya ada gejalanya apa di sini? Ada bau, membenci makanan dan bagian perutnya begah. Selaput lidahnya kotor, lengket, gejala utama. Itu bedanya. Nah itu yang teman-teman harus lihat. Jadi jangan sampai tuh nanti apa stagnan makanan teman-teman bilang itu ada stagnasi. Ya, nah, itu karena bedanya sangat jelas dan itu teman-teman harus tahu. Ya, nah itu yang teman-teman harus tahu. Gitu. Ya, nah ini Cini. Tadi kalau di atas ada Cisien. Nah, ini teman-teman ingat nih, Cini itu apa sih? Waktu dalam belajar Ci, Xue, Cini, Ci-nya itu mekanismenya. Kan saya bilang mekanisme Ci itu ada yang ke atas, ada yang ke bawah, ada yang keluar, ada yang ke dalam.
Itu yang teman-teman bisa lihat. Nah, Qi ini dengan Qi apa Qi Xian tadi. Itu kan ada dua hal. Jadi kalau Qi Xian dia turun ke bawah, jadi mekanisme Qi-nya yang harusnya naik dia tapi turun jadi ke bawah secara kuat. Nah, kalau Qi ini, nah dia Qi-nya apa naik ke atas secara berlebihan istilahnya. Nah, itu yang teman-teman bisa lihat dan biasanya terlihat pada paru dan lambung ya dia dan lambung dan ci hati yang naik berlebihan. Nah, itu yang teman-teman bisa lihat ya, itu bisa lihat di sana ya. Nah, itu yang teman-teman bisa lihat dan biasanya Cini ini tadi eh, apa namanya paru lambung dia yang pengaruhnya gitu loh ya. Jadi itu yang banyak ke sana dan juga ada ci jantung ci hati yang naik ke atasnya secara berlebihan. Nah, itu dia bisa di sana. Ya, nah ini yang teman-teman lihat. Kalau paru-paru dia bisa ada batuk, sesak nafas. Lambung bisa ada muntah, jagokan, mual, muntah. Ya, kalau ci hati yang naik ke atas, ya kanci sangni itu akan terjadi sakit kepala, pingsan, muntah. Muntahnya muntah darah. Nah, itu yang teman-teman bisa lihat ya, bisa lihat dia di sana ya. Nah, ini teman-teman bisa lihat nih ya. Ini teman-teman bisa lihat yang pertama nih apa? Sini ini ada satu, dua, ini tiga. Nah, tiga juga nih. Yang pertama dia karena patogen luar ya. Dia karena patogen luar ya. Ini mempengaruhi yang pertama ini adalah dia paru-paru ya. Yang pertama paru-paru. Jadi paru-paru sini itu bisa terjadi karena patogen luar ya. Kedua karena dahak kotor yang stuck terkukung ya di paru-paru. Itu teman-teman lihat. Sehingga apa? Nah, fungsi daripada paru yang utama itu Shen Fei Chiang, Su Chiang. Jadi menyebarkan dan turun ke bawahnya itu dia menjadi terganggu. Nah, itu dia kan Shen Fei menyebar dan turun ke bawahnya menjadi dia terganggu. Jadi naik ke atas. Jadi apa batuk dan sesak batuk. Nah, dia di sini. Nah, ada dua tuh. Jadi karena patogen luar yang menyerang karena dahak kotornya. Kedua, ya, yang kedua itu untuk nanti masuk ke lambung. Ya, ini teman-teman lambung. Ini V itu tulisannya begini ya, lambung begini. Nah, kalau lambung, kalau tadi eh, hamil. Jadi kalau lambung itu ada dua patogen luar menyerang ke lambung, ya ini patogen luar, ya. Yang kedua itu apa? Hanin. Hanin itu yinnya itu bukan yin yang, ya di sini nih, tapi yinnya yin lendir gitu loh, ya lendir dahak cair yang ada dalam tubuh. Jadi dingin, dingin yang membeku, dingin gitu ya. Kemudian ada dahak kotor, ya dahak kotor ini tancau, terus makanan yang stuck dan itu semua terhenti di dalam di lambung. Jadi hanin tuh Iza kayak lendir dingin, ya dahak kotor, makanan yang terakumulasi di lambung. Itu dua, satu dan patogen luar yang menyerang ke lambung. Nah, itu menyebabkan apa? Nah, ini fungsi daripada lambung ini lagi nih. Fungsi daripada lambung untuk mengharmoniskan dan turun ke bawah itu meng, apa nggak bisa terganggu, ya terganggu sehingga apa jadi eni tadi cegukan atau sendawa ya. Nah, itu dia eh, bisa lihat atau dia esin, ya esin mual atau dia muntah output. Nah, itu dia Wei paru yang C-nya naik, lambung yang naik ke atas. Nah, itu yang teman-teman bisa lihat tadi paru
kedua lambung, yang ketiga ini ya stuck ya uni, jadi kemarahan gitu loh. Ya kemarahan di mana itu bisa menyebabkan ya kemarahan yang kemarahan dan stuck itu melukai hati. Ya ini ya kemarahan yang terendap gitu ya, yang stuck melukai hati sehingga apa nih? Apa hati itu apa eh, apa naik, dia chi-nya itu naik secara berlebihan ke atas. Nah, di mana chi-nya berlebihan ke atas, menjaga apinya menaik ke atas gitu loh. Nah, ini dia menyebabkan sakit kepala ya, karena chi-nya naik ke atas. Dia Xuan Yin, nah Xuan Yin vertigo dia bisa. Punce dia bisa juga koma. Nah, dia di situ. Itu dia di sini. Nah, kemudian kalau tadi si hatinya terlalu naik ke atas, ya, nih si hati naik ke atas dia turun ke bawah. Ini membuat darahnya menjadi istinya nggak terkontrol, sehingga si naik, ya, si naik menyebabkan apa dia muntah darah. Nah, itu dia di sini. Jadi darahnya nggak terkontrol dan C-nya mendorong naik ke atas, terjadi muntah darah. Ya, kemudian di sini ini namanya kanci sangi, ci hati yang naik ke atas. Jadi cini itu ada 3 organ yang sangat-sangat berpengaruh. Paru, lambung, sama hati. Nah, itu yang teman-teman lihat. Jadi itu mekanismenya tuh teman-teman bisa lihat di situ. Ya, nah itu yang teman-teman bisa lihat dan eh, apa perhatikan gitu. Ya, jadi ini biasa kecangfu 3 itu. Ci, paru, lambung, dan hati. Ya, yang teman-teman bisa lihat. Nah, yang ci stagnan itu ada lagi yang terakhir adalah ci tertutup atau ci pi, ya ci picang, ya. Nah, itu dia apa stagnan juga tuh teman-teman. Karena patogen dahak, api bekuan yang terbendung sehingga menyebabkan mekanisme cinya kacau, yin yang tidak harmonis, mekanisme tertutup dan tidak lancar sebagai salah satu sindrom penyakit. Nah, itu yang teman-teman bisa lihat. Jadi dia karena ah, apa angin dahak pembekuan gitu ya. Nah itu dia bisa menjawab nya menjadi kacau, yang yin yangnya menjadi kacau juga. Gitu. Ya, nah itu yang teman-teman bisa lihat gejalanya. Dia karena tertutup. Nah teman-teman lihat ada stroke yang pi ya apa Chung Feng Pi Chang. Pi-nya pi tertutup ini ya. Dia tiba-tiba pingsan, kesadaran tidak jelas. Nah, pas kasar ada suara dahak, gigi terkatup rapat, BAB-nya tidak lancar, ya kan? Terus ketua tangannya terkepal. Tadi yang tadi Citwo itu tangannya terlepas, sorry. Yang Citwo tangannya terlepas, Cipi tangannya karena dia tertutup dia begini, mengepal, ya. Nah, dia di sini. Jadi kalau tadi Citwo, Ci yang terlepas, Cikolep tangannya begini, kalau Cipi tangannya begini. Ya, nah itu dia teman-teman bisa lihat. Nadinya cepat, izin cepat, atau senar cepat bertenaga, atau tidak terlihat. Nah, dia fu-nya di sini bukan fu mengambang, tapi fu-nya ini fu tersembunyi teman-teman. Nah, jadi nggak kelihatan. Nah, itu yang teman-teman bisa lihat, ya. Itu dia teman-teman bisa lihat. Nah, ini tadi yang saya bilang, dia patogen luar, ya. Eh, apa luka dalam karena emosi yang berlebihan, 7 emosi yang berlebihan itu bisa. Terus cungfeng apa jadi stroke, hunmi dia pingsan atau kejang. Nah, itu dia bisa terjadi CP. Ya, di mana C-nya apa C-nya itu mekanismenya menjadi tertutup, stuck, ya, nggak bertenaga, ya, nggak lancar. Jadi CP di sini. Nah, ini tadi.
Ya, dia akan mekanismenya karena stuck, karena tertutup dan stuck menyebab bagian tertentu menjadi sakit. Jadi sakitnya sakit parah atau dia sakitnya kayak bergantian lah gitu. Ya, cautung itu sakitnya. Itu bisa. Terus dia GP ini bisa mengaruhi istilahnya rongga jantungnya lah tertutup gitu. Ya, dia tertutup sehingga membuat tiba-tiba dia pingsan, kesadarannya nggak jelas. Nah, itu bisa. CP itu dia. Terus Ciao, jadi apa 9 lubang yang di tubuh, mata, hidung, apa mulut gitu ya, apa anus ya, kemaluan anus dan apa kemaluan depan tuh dia tertutup semua sehingga menyebabkan apa nih giginya tuh jadi rapat ya giginya tuh apa ter ini jadi rapat ya ininya terus ininya BAB dan BAK-nya menjadi nggak lancar. Tadi kan kalau Citwo itu menjadi lancar apa nggak terkendali. Kalau di sini dia menjadi nggak lancar gitu ya nggak bisa BAB malah gitu, ya. Nah karena patogennya eh, ekses tuh di dalam di C-nya nggak menjadi lancar, C-nya terhambat menggambarkan nafasnya menjadi kasar dan apa eh, kita naik itu jadi kayak tinggi gitu loh ininya kayak susah nafas ya patogennya tadi juga membuat nadinya sien atau huasu atau dia tadi nadinya menjadi eh, fu-nya di sini bukan fu-nya mengambang tapi fu tersembunyi jadi apa nadinya seperti nggak terasa gitu. Nah, itu yang teman-teman bisa lihat ya, bisa lihat dia di sini. Ya, dan ini gejalanya tadi tiba-tiba pingsan, terus dia buang air kecilnya malah nggak buang air besar, buang air kecilnya nggak apa eh, apa nggak lancar gitu ya, dan nadinya itu malah nadinya sien. Kalau tadi kan nadi siennya malah nggak ada. Kalau ini nadinya sien atau kuas licin cepat atau fu. Fu itu dia tidak teraba gitu ya. Nah, ini yang teman-teman bisa lihat perbedaannya ya. Nah, ini perbedaan ci tertutup dan ci terlepas. Ya, itu teman-teman tadi udah saya katakan juga. Ya, itu yang teman-teman harus bisa perbedaannya ya. Nah, ini kita lihat sindrom darah ya. Ini sindrom darah defisien. Nah, ini yang teman-teman bisa lihat juga. Darah defisien. Nah, ini yang teman-teman bisa lihat. Jadi nanti darah ini yang darahnya darah defisien. Nanti dari darah defisien ada lagi perkembangan-perkembangannya. Nah, itu yang teman-teman bisa lihat ya. Dan darah, darah ini kan dia bergerak ya, bergerak di dalam pembuluh darah yang mana dia eh, bergerak juga di dalam cangkuk ya, dan dia sampai keluar, sampai ke permukaan nih, sampai ke kulit ya. Nah, ini yang teman-teman bisa lihat. Nah, kalau darah defisien ini karena apa? Eh, Fungsi dari cangkungnya yang apa? Bisa jadi dari defisien itu patogen luar yang menyerang, cangkungnya yang fungsinya menurun ya, sehingga fungsinya darah di dalam tubuh itu menjadi tidak tidak apa menurun gitu. Ya, nah itu yang teman-teman bisa lihat ya, bisa lihat bagaimana dia ininya ya darah. Jadi teman-teman kembali lihat fisiologis darah tuh di dalam tubuh bagaimana gitu. Ya, yang fisiologisnya bagaimana. Itu yang teman-teman harus perhatikan ya. Nah, ini nanti dia ada darah defisien di mana darah defisiennya ada pembekuan darah, ada darah panas ya. Nanti ada darah dingin. Nah, itu yang akan lihat dari darah defisien. Nanti darah defisien ada masuk lagi, terus ada nanti darah apa darah pembekuan darah,
kemudian ada darah panas, ada darah dingin. Nah, itu nanti yang teman-teman bisa lihat untuk darah itu ada 4 seperti itu yang teman-teman bisa lihat. Gitu. Ya, untuk malam ini nanti kita darah ada sendiri lagi. Tapi teman-teman, saya mohon lagi baca lagi darah itu apa sih fungsinya, bagaimana sih pergerakannya, ya, patologisnya bagaimana, itu ada. Tadi tolong dibaca lagi, ya. Ada kan? Ada semua kan itu ya, catatan-catatannya, ya. Di teori dasar itu ada. Jadi harus teman-teman pahami tuh, gitu. Ya, yang teman-teman pahami dan apa yang perlu diperhatikan gitu loh. Ya. Nah, ada yang mau ditanyakan sampai di sini? Kalau Itu nggak berarti ada, defisiensi yang itu pasti juga defisiensi C kan? Seperti itu. ya. Tapi itu kan perpanjangan daripada perkembangan dari C defisien gitu loh. Gitu Pak. Jadi dia apa eh, selain dia konstitusi tubuhnya yang defisien, tapi kalau dia penyakit dia dari sana. Jadi bukan penyakit yang tiba-tiba gitu loh. Itu sih Pak yang perlu diperhatikan. Oh, Ya, berarti defisiensi yang nggak bisa terjadi cepat ya Bu ya? enggak. Karena dia perpanjangan dari defisiensi C sebenarnya Pak. C. Oh, oke oke. Salah Ya. satu bentuk ini ya, Mm-mm. kelanjutan dari defisiensi C. Cuma Betul. defisiensi C kronis itu tidak selalu mengarah pada defisiensi yang gitu ya Bu ya? Defisiensi kronis justru mengarah ke defisiensi yang dong Pak. Kan dia perpanjangan perkembangan daripada C defisien kan Pak. Kalau Iya kronis betul. berarti dia Defisiensi yang itu adalah perpanjangan dari defisiensi C, artinya perkembangan. perkembangan dari defisiensi C. Artinya Mm-mm. defisiensi C kalau kronis itu bisa mengarah ke defisiensi yang, tapi Betul. tidak selalu gitu kan Bu? eh tapi ada Pak. Tapi ada dia akan mengarah ke sana gitu Pak. Jadi akan ada gejalanya sedikit. Jadi kita makanya dalam kita ada defisiensi si kronis itu kita tambahkan sedikit untuk menguatkan yang Oh gitu Bu karena ya. itu akan dia akan mengarah ke sana dia. Ya, Ya Bu. Ya. ada lagi. Ya, jadi itu kenapa saya ini kan per ininya per apa eh, ge- apa namanya perkembangannya apa segala macam karena itu teman-teman bisa terjadi itu seperti itu. Jadi kan kadang-kadang kayak C defisien aja lah. Kadang-kadang kita merasa ah ini mah capek karena apa? Karena kita kerjaan, apalagi di Jakarta ya yang bisa pagi-pagi pulangnya malam gitu kan capek tuh. Terus belum lagi di kendaraannya lama apa segala macam. Itu kan capek sebentar. Tapi kan kadang-kadang orang ah tidur juga bentar nih cuma capek. Nah, itu kan lama-lama bisa terjadi tuh yang defisien. Bisa lama-lama kok dia merasa dingin badannya. Dinginnya tapi ya gitu, yang bukan yang menggigil tapi ya dingin. Kok gampang bener saya di kedinginan dan saya harus pakai kaos kaki nih ininya baru kayaknya enakan gitu kan. Itu bisa terjadi gitu. Jadi itu bisa terjadi perubahan-perubahan itu seperti itu. Ya. Jadi kayak tadi juga stagnan. Nah, itu tadi bisa terjadi. Kenapa dia bisa jadi stroke tadi? Ya kan? Karena ada perubahan-perubahannya, tapi bukan yang sebentar. Tapi kan tadi dijelaskan kenapa dia terjadi seperti itu. Nah, itu yang teman-teman bisa lihat sekarang. Bagaimana sih kenapa stagnan? Oh iya dia stagnan terjadi darah tinggi, terang ini. Tapi kan sebenarnya seperti itu. Ya. Itu yang teman-teman bisa lihat, bisa ada gambaran sekarang. Oh, dia bisa jadi nggak semerta-merta si stagnan, terus dia ada stroke enggak, tapi dia ada apa? Ada tahapannya gitu loh. Nggak langsung ini dia seperti itu, ya, atau seperti itu. Oke, ada yang mau ditanyakan lagi? Kalau nggak ada, kita sampai di sini.
Nanti kita lanjutkan minggu depan. Minggu depan mudah-mudahan kita darah, Cinye, nanti ada gabungan dari Ci dan darahnya sendiri, Ci dan Cinye-nya sendiri itu kita gabungkan gitu ya. Nanti baru kita fokus ke Changfu. Kalau nanti Wei Chi itu nanti kita bisa lihat karena ya mungkin kita Wei Chi agak fokus sedikit, tapi ya kalau yang meridian apa itu dia hampir sama sebenarnya dengan Changfu ya. Nah, itu yang teman-teman bisa lihat. Jadi itu nanti kita fokus ke Changfu karena yang lebih banyak ke Changfu gitu. Ya, gitu. Ada yang lain? Kalau nggak ada, kita sampai di sini. Nanti kita minggu depan ketemu lagi. Ya, ada yang mau ditanyakan? Kalau nggak ada, kita sampai di sini. Terima kasih. Selamat malam dan selamat beristirahat. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Waalaikumsalam Malam, Bu. warahmatullahi Terima wabarakatuh. kasih. Terima kasih. Terima kasih, Bu.